Hari Senin kemarin, Kevin Aprilio bersama Widi Fieratel tiba-tiba menggelar sebuah press conference bersama para awak media. Dalam keterangannya, putra ADMS ini mengungkapkan tentang perilaku sang manajer yang telah membawa lari uang hasil manggung Fieratel yang disinyalir bernilai puluhan juta rupiah. Teman-teman, jadi di sini ada tiga poin yang istilahnya saya, Raka sama Widi mau sampaikan mengenai kabar yang agak nggak enak di Fieratel belakangan ini. Jadi pertama soal manajer kita, Mas Denny. Mas Denny itu memang lagi sempat ada masalah sama finansialnya, dan dia sempat memang memakai uang kantor. Intinya gaji bulan berikutnya itu nggak cair, yang harusnya cair. Nah, uang itu sebenarnya, tapi ya udah, saya sih tanggung jawab sama Raka Widi ya. Jadi akhirnya saya pakai uang saya lah buat nombok ke mereka gitu loh. Jadi sebenarnya, tapi sayanya nggak gajian gitu. Nah, itu bulan kedua. Nah, di situ ya udah, saya istilahnya langsung ya udah, saya berhentikan aja di situ. Tanpa terlihat emosi, Kevin menjelaskan sikap dan alasan sang manajer hingga membawa lari uang tersebut. Kevin pun mengaku jika sebelumnya telah meluapkan emosinya ke sosial media karena tingkah laku sang manajer. Kejadian ini pun ternyata telah terjadi beberapa kali hingga harus dirasakan oleh kekasih Kevin, yaitu Vici. Akhirnya saya memutuskan untuk membuat statement di Instagram karena waktu itu di Instastories, karena yang agak saya jadi meledak itu pada saat saya ada job satu yang jobnya itu sebenarnya nggak sama Viera, sama pacar saya, si Vici itu. Nah, job buat saya sama pacar saya itu dia pakai. Nah, pada saat dia pakai itu, saya cukup kaget sih, dan ya di situ saya mungkin mulai jadi meledak ya, karena mungkin banyak hal yang saya cukup kaget lah di situ. Jadi artinya duit saya tuh nggak apa-apa deh dibawa gitu, tapi kalau duit mereka, duit pacar saya, jangan gitu loh. Aku sih nggak begitu dekat ya dengan Mas Denny, yang agak personal tuh adalah Kevin. Aku cuma hubungan buat Viera aja. Cuma emang ada fee yang belum masuk, belum selesai ke aku gitu. Udah intinya gitu doang. Dan emang dia ganti-ganti nomor, emang mencoba untuk menghilang. Berarti kan dia melakukan suatu kesalahan kan. Kalau dia benar, dia nggak akan ngilang-ngilang gitu sih. Intinya gitu aja, sesimpel itu sih. Namun dalam keterangan lebih lanjut, nyatanya Kevin bersama rekan-rekannya mengaku telah memaafkan sang manajer dengan alasan hanya ingin memberikan pelajaran dan tanpa melaporkannya pada pihak yang berwajib. Entah benar atau tidaknya kasus itu, namun sang manajer pun telah diketahui mengembalikan uang tersebut tanpa pembahasan lebih lanjut. Publik pun bertanya-tanya, mungkinkah ini hanya settingan belaka untuk menaikkan kembali nama mereka? Intinya kesimpulan dari saya sama hubungan kita bertiga dengan Mas ini ya sudah, kita sudah mengakhiri. Jadi kita klarifikasi di sini juga fungsinya untuk supaya teman-teman IO atau semua pemirsa juga tahu bahwa sekarang Fieratel itu di bawah manajemen Bumi. Pada dasarnya di sini saya mau klarifikasi beberapa hal aja. Jadi untung juga sih saya ngepost di Instagram. Mungkin kalau saya nggak ngepost ini nggak terjadi gitu ya. Dia sudah melunaskan kewajibannya ke saya. Jadi berita soal bawa kabur atau nilep atau mencuri, intinya dia udah melunaskan ke saya. Ya, saya cuma berharap mudah-mudahan someday ini nggak terulang lagi aja sih. Tadi nggak akan dipolisikan ya? Ya udah, kita benar kata Widi, mager, kita terlalu mager Kayak untuk. udah terlalu pusing sama yang lain, kayak sebenarnya dia nggak penting, cuma ya ini buat pelajaran dia aja lah. Pada Senin 24 Juli 2017 kemarin, Aming mengucapkan ikrar talak kepada mantan istrinya Evelyn Nada Anjani di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Selain mengucapkan ikrar talak, Aming juga menyanggupi untuk memberi nafkah idah dan mut'ah kepada Evelyn, yaitu uang sebesar 8 juta rupiah dikali 3 bulan dan sebuah apartemen. Serah terima sertifikat apartemen dilakukan oleh kuasa hukum Aming, Devi Waluyo, kepada perwakilan Evelyn, Henry Indraguna. Jadi sekarang saya menerima seserahan dari Aming lewat kuasanya Devi ya.
Dengan pengucapan ikrar talak dan serah terima sertifikat apartemen itu, berarti Aming telah benar-benar resmi menanggalkan statusnya sebagai suami. Persidangan ikrar talak tersebut juga berjalan mulus kendati tanpa kehadiran Evelyn. Oh, alhamdulillah lancar ini. Kalau ini kapasitasnya dia aja. Ya, hari ini alhamdulillah semuanya segala episode mengenai Selesai dah. perceraian Aming ya. Episode kehidupan step yang sekarang ini udah selesai. Ini klimaksnya lah gitu. Jadi semuanya berjalan dengan baik. Semoga kedepannya juga jadi lebih baik untuk keduanya. Tidak ada perkara apapun lagi yang berkaitan dengan ini. Jangan sampai ada perkara dan jauhkan dari yang negatif-negatif gitu aja. Dan sudah cukup, udah enak, udah pada capek banget, udah penat banget. Jadi sudahi aja dengan etikat yang baik, dengan niat yang baik, dengan keikhlasan, dan semoga kedua belah pihak bisa melanjutkan hidup dan lebih berbahagia lagi itu aja. Meski demikian, pria bernama lengkap Aming Sugandi itu merasa sangat lega karena permasalahan pelik yang menderanya selama ini telah usai. Sejak memutuskan untuk menjatuhkan talak pada 3 Maret lalu, kasus perceraian Aming dan Evelyn memang berjalan cukup alot. Perempuan kelahiran Jepang itu bersikukuh tidak ingin bercerai, berbanding terbalik dengan kegigihan Aming untuk mengakhiri rumah tangganya. Permohonan cerai itu kemudian dikabulkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 16 Juni 2017. Mungkin saya akan lebih mawas diri lagi, lebih matang lagi. Pada akhirnya kadang cinta mengalahkan logika, tapi banyak saya harus mikir cinta harus berbarengan dengan logika sekarang. Perasaan harus relevan dengan otak juga ya, hati harus relevan dengan otak juga. Lebih selektif? Enggak sih, saya berdoa aja dikirim yang terbaik aja. Dan yang pasti jujur ini saya mumpung waktu yang tepat ya, makasih juga buat Evelyn karena sudah memanusiakan saya. Makasih banget pada akhirnya saya mengenal cinta, pada akhirnya saya dimanusiakan dengan mengenal cinta selama nyaris usia saya di ambang usia 40. Makasih banget setelah memanusiakan saya, makasih banget. Mungkin kita bertemu untuk saling mengajarkan, untuk saling mengajarkan, memberi, mengenal, untuk saling memberi pelajaran. Dan saya doain karirnya makin bagus, hidupnya makin berkah, dan sehat-sehat terus, itu aja sih. Insya Allah setelah ini saya membuka banget peluang untuk kita berkomunikasi, silaturahmi nggak boleh putus, tapi itu tetap akhirnya it takes time ya, itu butuh waktu juga. Lepas dari lilitan permasalahan rumah tangga, rasa trauma masih menyergap pria berkacamata itu. Meski ia mengaku sudah ikhlas dengan nasib yang menimpanya, bukan berarti Aming sudah membuka hatinya kembali untuk perempuan lain. Aming hanya merasa hatinya sudah mulai tenang kembali dan rasa lelah yang selama ini mengejarnya telah hilang. Jujur aja, yang penting kan saya ngomong, yang penting hidup itu apa ya? Saya lebih tenang, bahagia mah bonus, dah itu aja. Yang pasti saya jauh lebih tenang, lebih kalau disebut bahagia itu mah bonus lah, musuh. Dan pasti bukan tentang menang atau kalah, perceraian pasti dua-duanya kalah kan. Udah itu aja. Gak ada yang mudah sama sekali, tapi alhamdulillah semua udah selesai. Masih di hari yang sama, sidang lanjutan proses gugat cerai Yuni Indriati kepada suaminya Doni Kesuma digelar di Pengadilan Agama Bekasi, Jawa Barat. Sayangnya, sama seperti sidang-sidang sebelumnya, aktor kelahiran Bandung itu kembali tidak menghadiri persidangan. Kekecewaan pun mendera Yuni. Ia pun meminta majelis hakim untuk melanjutkan gelaran sidang dengan agenda perbaikan gugatan. Keinginan Yuni untuk bercerai dengan Doni sepertinya sudah sangat bulat dan tidak bisa diganggu gugat. Sebab terkuak fakta bahwa Doni berencana untuk menikah lagi dengan seorang wanita. Tak ingin dimadu, Yuni beralasan bahwa suaminya itu belum dalam posisi atau keadaan yang pantas untuk melakukan poligami sesuai dengan syariat agama. Sebaliknya, Doni sepertinya tidak terlalu menginginkan adanya perceraian.
Terbukti keduanya masih tinggal satu atap meski tidak lagi saling berkomunikasi. Kedekatan antara Dony Kesuma dengan seorang wanita memang diduga telah terjadi sejak tahun 2012 silam. Wanita yang diduga bernama Wina itu bahkan sering mengunggah foto-fotonya berdua dengan aktor bertinggi badan 185 cm tersebut. Dalam sebuah foto, perempuan itu bahkan diketahui memiliki panggilan kesayangan untuk Dony, yaitu My Bear. Hubungan tidak sehat keduanya juga memang telah tercium oleh Yuni sejak beberapa tahun belakangan. Sayangnya, ibu dari 3 orang anak ini tidak melihat itikat baik sang suami untuk memperbaiki rumah tangga mereka. 18 tahun pernikahannya dengan Dony, Yuni tidak akan pernah rela untuk dimadu. Dan baginya, perceraian adalah jalan keluar terbaik. Untuk itu, seusai sidang Senin kemarin, Yuni menginginkan proses persidangan berjalan dengan cepat agar tidak terlalu memberi dampak buruk bagi anak-anaknya.